Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qaulahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi yasra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dalam pandemi kali ini kita diberikan kesehatan dan semoga kita dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rizal di kelas 8H. Tema dari pidato kali ini adalah orang yang mendustakan agama. Ada 5 orang yang mendustakan agama. Yang pertama, orang yang menghadik anak yatim. Yang kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan. Orang-orang tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang mendustakan agama itu, yang pertama, orang yang menghadik anak yatim. Kenapa orang yang menghadik anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama? Karena Allah sangat menyayangi anak yatim dan membenci orang-orang yang menghadiknya. Dan dikarenakan juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pada umur 2 bulan di kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan pada umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW itu ditinggali oleh ibunya, yaitu Aminah. Dan pada umur 6 tahun tersebut Nabi Muhammad SAW yatim dan piatu. Dan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan berbahagialah kepada orang yang menyayangi, mencintai, dan tidak merampas harta anak yatim. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya seperti ini di surga. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan jari tunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu spesialnya anak yatim. Kenapa begitu spesial? Karena mereka telah ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, orang yang telah melahirkan dia, orang yang telah menafkahi dia, orang yang telah menyekolahkan dia, dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ada orang tuanya, kita harus membanggakan kedua orang tua kita, dan kita harus menyayangi kedua orang tua kita dengan cara kita sendiri. Yang kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Kenapa orang yang enggan memberi makan orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama? Karena di dalam harta kita ada 2,5% itu milik orang-orang miskin. Dan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maun ayat ketiga. Yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya.
Kenapa orang yang lalai terhadap sholatnya itu termasuk orang yang mendustakan agama? Karena orang yang lalai terhadap sholatnya itu seperti orang yang meruntuhkan agamanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankannya, maka ia telah menegakkan agama Islam itu. Barang siapa yang meninggalkannya, mensia-siakannya, ia seperti orang yang menghancurkan agama itu. Hadis riwayat Baihaqi. Karena sholat itu juga termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat itu perintahnya langsung turun pada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Dan sholat itu juga pada peristiwa Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab. Yang keempat adalah orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat itu seperti orang yang membangun istana pasir terus dihancurkan dengan ombak. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang itu berbuat baik bukan hanya untuk Allah, tapi semata-mata untuk orang-orang dan disombongkan kepada orang-orang. Contoh, seperti orang yang beramal dan dikasih tahu kepada orang-orang nominalnya, itu tidak bagus. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jika kita amal atau apa niatnya untuk Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita beribadah niatnya untuk bersombongkan diri kepada orang lain, kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi juga bisa mendapatkan dosa. Yang kelima yaitu orang yang enggan memberikan bantuan. Kenapa orang yang enggan memberikan bantuan itu termasuk orang yang mendustakan agama? Karena dalam agama Islam, jika ada saudara, saudari, sesama muslim, jika dalam masalah, kesusahan, kita harus membantunya dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Ibu Asi naik tronton. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.